Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Sore ini kita akan melanjutkan kajian Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, memasuki hadis nomor 29. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan status hadis hasan sahih dari sahabat Mu'adz bin Jabal. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ia berkata, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang amalan yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Dari pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal dan sahabat-sahabat lain yang mirip dengan pertanyaan-pertanyaan ini, memberi isyarat bagaimana semangat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meraih surga. Mereka sadar bahwa kehidupan mereka di dunia ini hanya sementara. Akhir kehidupan mereka adalah akhirat. Dan tempat di akhirat hanya dua, surga atau neraka. Maka fokus mereka mempersiapkan diri di dunia ini agar layak dimasukkan ke dalam surga dan terbebas dari neraka. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan komentar ini. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan jawaban, terlebih dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapresiasi pertanyaan sahabat Mu'adz bin Jabal. Inilah yang siogianya dilakukan oleh kita sebagai seorang pendidik bagi anak-anak kita, atau bisa jadi ya pendidik bagi anak-anak lainnya, mengapresiasi pertanyaan-pertanyaan brilian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun ala man yasarahullahu alaihi. Engkau telah bertanya sesuatu yang agung. Ini maksudnya pertanyaan yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal ini bukan pertanyaan biasa ini. Ini pertanyaan yang hebat ini, ya. Pertanyaan yang luar biasa. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hal itu, hal itu yang dimaksud adalah kembali pada amal yang memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan seseorang dari neraka. La yasirun, amalan itu mudah. Ala may yasarahullahu alaihi, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya jamaah sekalian, kita ini
mengkhatamkan Al-Quran beberapa kali. Kita ini bersedekah, kita ini bisa qiyamul lail, kita ini bisa menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan ini dengan amaliyah yang salihah. Maka yakini semua itu karena Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kemudahan kepada kita, bukan semata-mata karena keinginan kita. Jadi bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan urusan kita. Makanya lihat doa Nabi Musa ya. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendakwahi Firaun. Padahal Nabi Musa itu kan punya masa lalu dengan Firaun itu. Pernah ada kasus, kalau bahasa kita Nabi Musa itu kan TO ya, karena Nabi Musa pernah melakukan pembunuhan seorang pemuda Kibti ketika melerai persengketaan ia dengan Bani Israel. Nabi Musa tidak sengaja membunuh laki-laki itu, tapi ketika dilerai, laki-laki dari Kibti ini ya terus melawan. Akhirnya Nabi Musa menindak si laki-laki Kibti itu, memukulnya. Ternyata pukulan Nabi Musa ini mengakibatkan si laki-laki ini meninggal. Nabi Musa itu kan jadi buron. Lalu Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai Firaun. Walaupun ada riwayat yang menyebutkan bahwa Firaun kala itu bukan Fir'aun yang mengurus Nabi Musa ya, ketika Nabi Musa masih bayi. Jadi ini pelanjutnya. Apa doa Nabi Musa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, salah satu di antara poin doa Nabi Musa adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan urusannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru menjelaskan, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkannya dari neraka adalah engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul baita. Mendirikan salat, menunaikan zakat, saum Ramadan, menunaikan ibadah haji. Summa qala, kemudian Mu'adz bin Jabal bertanya lagi. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menawarkan pada Mu'adz bin Jabal, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah kamu aku tunjukkan pada pintu-pintu kebaikan? Jamaah sekalian, pintu-pintu kebaikan berarti amalan-amalan yang disebutkan ini amalan yang mengundang datangnya kebaikan-kebaikan lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci, as-saumu junnatun. Saum sebagai benteng. Jamaah sekalian, benteng yang dimaksud pertama, saum itu bisa jadi benteng yang menghalangi seseorang dari godaan syahwat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan saran
pada para pemuda yang belum mampu menikah untuk saum, karena saum itu wija, saum itu benteng. Yang kedua, di yaumil kiamah nanti saum itu membentengi seseorang dari neraka. Yang kedua, was-shadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu memupus dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi jamaah sekalian, ketika kita menginginkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, salah satu di antara ikhtiar yang kita lakukan adalah bersedekah. Yang berikutnya, wa salatur rajul fi jawfil lail. Salat seseorang di sepertiga malam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Sajdah ayat 16 sampai 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji hingga hatta idza balagha ya'lamun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sampai pada firman Allah yang mereka kerjakan. Hatta idza balagha ya'lam. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tawaran lagi pada Mu'adz bin Jabal. Jadi jamaah sekalian, kerap kali kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan jawaban yang lebih dari sekedar yang ditanyakan oleh penanya. Jadi jawaban-jawaban yang dipandang ini perlu diketahui oleh penanya. Kita ambil contoh gini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum air laut, boleh dipakai wudu atau tidak? Jawab Nabi, huwa tahuru ma'uhu. Air laut itu suci, boleh dipakai untuk berwudu. Lalu Nabi menambahkan, al-hillu maitatuhu. Bukan hanya sekedar boleh airnya itu dipakai, tapi bangkai laut pun halal. Nah, ini contoh. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amuduhu wa dirwatu sanami. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku beritahu tentang pokok urusan Islam, kemudian tiangnya dan puncaknya. Ini zirwatu sanami, ini sebutan untuk punuk unta. Jadi kalau unta itu kan di bagian unta itu ada yang ini ya, ada punduknya ya. Nah itu ya yang disebut dengan zirwah. Ya, itulah yang disebut dengan zirwah. Jadi puncaknya. Nah, Mu'adz berkata, bala ya Rasulullah, tentu kami ingin tahu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ra'sul amri al-Islam. Pokok segala urusan itu adalah Islam. Jadi jamaah sekalian, bukankah semua urusan itu bermuara pada Islam? Wa amuduhu, dan tiang Islam itu adalah as-shalah. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak ajaran Islam itu adalah jihad. Nah jamaah sekalian, mengapa jihad itu disebut dengan zirwatu sanamil Islam? Karena dengan jihad inilah Islam itu naik. Kita lihat jemaah sekalian di Madinah. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin ini akhirnya masyhur, dikenal. Islam itu dilirik ya, oleh orang-orang yang berada di Jazirah Arab. Bahkan kemudian menjadi pusat perhatian orang-orang yang berada di luar Arab setelah jihad.
Jadi ketika perang Badar, orang-orang kafir Quraisy nih Pak, mereka yang sudah terlatih, mereka yang biasa berperang, jumlah personil 1.000 orang, perlengkapan perang mereka pun memadai, kalah oleh kaum muslimin yang jumlahnya hanya 313 orang. Apa enggak geger jazirah Arab itu jamaah sekalian? Geger. Nah, maka disinilah mengapa jihad itu disebut zirwatu sanamil Islam. Summa qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga semua itu? Mu'adz pun berkata, bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya, lalu beliau berkata, kuffa alaika hadza, jagalah olehmu ini. Ada ungkapan dalam bahasa kita, lidah tidak bertulang ya. Maksudnya apa? Lidah tidak bertulang itu, lidah itu karena tidak bertulang jadi susah dijaganya. Kemudian kata Mu'adz, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu hadza. Wahai Nabi Allah, kata Mu'adz, apakah kita akan disiksa sebab perkataan kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, takilatska ummuka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga ibumu kehilanganmu. Maksudnya jamaah sekalian, ini di antara apa ya, ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab untuk memperhatikan ucapan berikutnya. Jadi bukan dalam arti yang sebenarnya jamaah sekalian. Jadi ini semacam apa? Kita kan biasanya di tiap-tiap bahasa itu ada ini ya, ada ungkapan-ungkapan ya, ada ungkapan-ungkapan khas. Ya. Ada ungkapan-ungkapan khas. Yang ungkapan-ungkapan itu bukan dalam arti yang sesungguhnya, tapi ada maksud lain dari ungkapan itu. Ada maksud lain dari ungkapan itu. Nah, dalam bahasa Arab ada kalimat yang tadi disebutkan ya, yaitu dakilatka ummuka. Kemudian wahal yakubbun nas finnar ala wujuhihim aw qala ala manajarihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah manusia tersungkur di neraka itu di atas wajah atau di atas lambung mereka, melainkan disebabkan oleh lisan mereka. Maksudnya jamaah sekalian, salah satu di antara sebab yang mengakibatkan banyak orang masuk neraka itu karena ia tidak bisa menjaga lisannya. Makanya jamaah sekalian, di faidah hadisnya saya kutip nasihat yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Beliau berkata, fa innal lisan min na'imillah al-azimah wa lataifi san'ihi al-gharbiyah fa innahu saghirun jaramiha azim wa ta'atuhu wa jaramuhu id la tabina al-kufr wal iman illa bi syahadati lisan wa huma ghayatut ta'ah wan nisyan. Sesungguhnya lisan
merupakan nikmat Allah yang agung dan ciptaannya yang sangat aneh. Karena lisan bentuknya kecil namun sangat besar nilai ketaatan dan durhakanya. Sebab kekufuran dan keimanan tidak dapat dibedakan kecuali dengan persaksian lisan. Padahal kedua hal ini merupakan puncak ketaatan dan puncak kelalaian. Ini bagus sekali ya nasihat yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Nanti saya kalau sempat saya filenya saya kasih harokat ya. Baik, berikutnya hadis nomor 30. An Abi Sa'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu. Ini jamaah sekalian, ketika saya baca nama Sa'labah ini teringat pada kisah yang masyhur ya. Sa'labah itu datang ke masjid pakai sarung, selesai sholat pulang ya, terburu-buru pulang karena sarung mau pakai sama istrinya ya, sarungnya mau dipakai sama istrinya. Kemudian berulang kali Nabi penasaran nanya ya, sampai kemudian oleh Rasulullah SAW didoakan agar Sa'labah ini jadi kaya terus, sampai akhirnya Sa'labah kaya raya, sudah kaya raya kemudian dia mulai melalaikan sholat gitu ya. Kisahnya masyhur ya, kisahnya masyhur. Padahal jamaah sekalian kisah itu dhaif ya, jadi nggak benar bahwa Sa'labah seperti itu ya. Jadi itu termasuk kisah yang masyhur tapi lemah gitu. Jadi tidak didasarkan pada dalil yang sahih. Kembali ke sini, an Abi Sa'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu an, dari Abu Sa'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghairu nisyan fala tabhathu anha. Sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban, maka jangan engkau menyepelekannya. Dan Dia telah menentukan batasan-batasan, maka janganlah engkau melanggarnya. Dan Dia pula telah mengharamkan beberapa hal, maka jangan engkau jatuh ke dalamnya. Dan juga mendiamkan beberapa hal karena kasih sayang kepada kalian, bukan karena lupa, maka janganlah engkau membalasnya. Maksudnya jangan menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, jangan mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala pernah menetapkan batas-batasannya. Jadi diibaratkan seperti batas tanah jemaah sekalian. Seperti batas tanah. Jangan ubah batas yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Makanya jemaah sekalian, dalam persoalan ini, ketika ada persoalan-persoalan baru jemaah sekalian, ya, lalu ditanyakan hukumnya, oh para ulama hati-hati dalam melakukan ijtihad. Gak sembarangan menetapkan, ya, gak sembarangan menetapkan apakah ini halal, apakah ini haram. Dikaji jemaah sekalian, ya, dikaji, dianalisa. Ya. Mengapa? Karena ketika akan menetapkan sesuatu itu halal, maka harus jelas dalilnya. Ketika akan menetapkan sesuatu itu haram, maka harus jelas pula dalilnya. Makanya kayak misalnya ya, contoh nih persoalan, contoh kayak rokok, ya, mengapa sampai sekarang kan tidak ada konsensus, ya? Jadi masih pro kontra antara yang mengharamkan dengan yang enggak, ya.
atau misalnya persoalan-persoalan lain, terutama misalnya kaitan dengan muamalah kontemporer. Dengan muamalah kontemporer. Ini jamaah sekalian, karena ini persoalan-persoalan fikih ya. Persoalan-persoalan fikih akhirnya kita dihadapkan pada beragam pendapat. Mengapa demikian? Karena para ulama hati-hati ketika akan menetapkan hukum, jamaah sekalian. Ya, ketika akan menetapkan hukum. Jadi bukan soal gak berani untuk menyampaikan fatwa, tapi fatwa yang dikeluarkan itu kan harus dipertanggungjawabkan karena kaitan diantaranya berkenaan dengan hadis ini. Nah, makanya ada satu kaidah ya, al aslu fi ma sakata anhu asyari al ibaha illa fil ibadah wal aslu al banu. Hukum asal sesuatu yang Allah diamkan dalam syariat adalah boleh kecuali untuk masalah ibadah. Jika didiamkan berarti terlarang. Kalau ibadah itu kaidahnya al aslu fil ibadah haramun illa ma dallad dalilu ala khilafi. Makanya jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu kan pernah mengharamkan madu untuk dirinya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala melarang itu. La tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Janganlah engkau mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan olehmu hanya sekedar karena mencari kesukaan dari sebagian istri-istri. Jadi kalau jamaah sekalian misalnya nggak suka ya dengan satu makanan, ya jangan membubuhkan dengan kata haram. Kalau itu sih itu haram bagi saya. Ntar bilang haram bagi saya kan. Nah, kalau nggak suka ya nggak suka aja. Maksudnya gitu ya. Baik, berikutnya hadis nomor 31. An Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, ya. Satu amalan yang jika aku mengamalkan itu, aku ini akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Ini pertanyaan para sahabat itu memang luar biasa jemaah sekalian ya. Pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan yang brilian ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin gak kepikiran sama kita itu. Kita kan kadang kalau dibuka forum tanya jawab itu, kadang kita bingung juga mau nanya apa ya. Kalau dibuka sesi tanya jawab tuh kebingungan juga mau nanya. Sahabat itu berikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi berkata gini, "Izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbakan nas." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Begitu juga zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Jadi kuncinya adalah zuhud. Nah, jamaah sekalian, salah satu di antara keistimewaan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi keistimewaan, diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merangkum satu persoalan besar itu dalam kalimat-kalimat yang ringkas gitu. Nah, ini jamaah sekalian ya. Kalau kita malah sebaliknya ya, kayak orang kalau serah terima pernikahan jamaah sekalian, padahal simpel sebetulnya ya. Yang perwakilan calon pengantin laki-laki tinggal datang, saya serahkan anak ini untuk dinikah dengan putri bapak, selesai. Ini panjang jamaah sekalian, panjang lebar ya, sampai setengah jam. Lebaran Nabi San. Nah jamaah sekalian, Ibnul Qayyim al-Jauziyah beliau mengutip rumusan tentang zuhud yang disampaikan oleh gurunya, oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyampaikan gini, zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah wal wara wa tarku ma takhafu dararuhu fil akhirah.
Zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, sedangkan wara meninggalkan sesuatu yang membawa madarat di akhirat. Kalau dibandingkan dari ini, berarti tinggi mana antara zuhud dengan wara? Tinggi zuhud, ya. Kalau wara itu meninggalkan sesuatu yang madarat di akhirat nanti. Kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Oh, jadi ini lebih tinggi. Nah, jamaah sekalian, ada satu ilustrasi yang sangat menarik jamaah sekalian. Ada seorang santri ceritanya ya. Ini dalam sebuah anekdot. Saya lebihin dikit gak apa-apa ya. 5 menit 10 menit lah maksimal. Ada seorang santri datang nih sama Kiai. Pak Kiai, kira-kira gimana orang yang zuhud itu kayak gimana Pak Kiai? Pak Kiai bilang, oh kamu, kalau bahasa kita ya, kamu ini udah pesantren lama-lama belum ngerti juga zuhudnya. Udah, sekarang kamu isi bak mandi deh. Kan kalau di pesantren itu biasanya baknya nyatu ya, gede. Kamu isi ya bak mandi itu sampai penuh. Santri itu kan nggak ngerti gimana. Udahlah kamu isi dulu, nanti saya sampaikan jawabannya. Wah, santri itu nanti kalau kamu sudah isi, kamu mandi ya, udah mandi kesini lagi. Nah maka si santri itu nimba sampai penuh tuh, sampai luber ya, si bak mandi itu sampai luber. Setelah itu dia mandi. Selesai mandi, datang lagi Pak Kiai. Gimana tadi bak mandinya sudah diisi penuh belum? Udah Pak Kiai. Luber enggak? Luber penuh. Terus kamu mandi? Udah mandi. Habis enggak airnya? Enggak Pak Kiai, enggak saya habiskan semuanya. Itulah zuhud katanya. Jadi zuhud itu orang ya, dia berusaha, ya bekerja, ya mengumpulkan nih mata'ul hayatid dunya. Tapi yang ia pakai seperlunya. Selebihnya ia gunakan untuk akhirat. Itulah zuhud. Kalau kita kan enggak ya. Yang dijatah untuk dunia atau untuk akhirat gitu deh. Untuk akhirat ya. Yang dijatah untuk akhirat. Kalau sahabat itu kan gini nih. Kalau sahabat itu mereka kerja. Kemudian mereka hitung untuk keperluan mereka di dunia ini berapa nih gitu. Potong. Udah gitu, sisanya mereka infakkan. Ya kan ya? Kalau kita gimana? Dapat gitu kan ya? 2,5% infakkan, sisanya gondol kan gitu ya. Jamaah sekalian, sehingga ada lahir kaidah ini. Kullama kunta amma fi aidin nas kullama kunta lahum ahab. Jika engkau semakin menjauh dari segala yang dimiliki manusia, engkau akan mendapatkan cinta mereka. Coba jemaah sekalian ya. Kita ini kalau kita punya karyawan, Pak. Kita ini akan seneng pada karyawan yang pamrih atau tanpa pamrih, jemaah. Yang hitungan, Pak. Jadi kalau segala sesuatu itu dihitung gitu. Ya Pak, kemarin kan saya ya kerja sampai sore Pak. Kemarin kan saya gitu ya. Atau ada yang tanpa pamrih gitu. Mana yang lebih kita cintai? Tentu yang tanpa pamrih jemaah sekalian ya. Tapi kadang-kala ya di sini zaman letaknya ya. Kadang karyawan itu pamrih karena majikannya kadang nggak ngerti jemaah sekalian. Kalau karyawannya kerja tanpa pamrih, majikannya enak jemaah sekalian. Oh ini nih karyawan ini disuruh-suruh nih, dia nggak pamrih. Padahal kalau dua-duanya saling pengertian menjadi sangat bagus. Kemudian yang berikutnya hadis nomor 32. An Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa la dirar. Hadisnya hanya segitu. Tidak boleh memberikan madarat tanpa disengaja ataupun disengaja. Jadi kalau doror itu memberi madarat tanpa disengaja.
Maksudnya jadi ya ceroboh jamaah sekalian ya. Ceroboh. Jadi ya walaupun kita tanpa sengaja tapi bisa memudaratkan orang lain. Atau ada yang karena disengaja. Kayak orang jahil kali ya. Nah, dari sini lahir kaidah nih yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Kata beliau, mata sabata ad-darar wajaba raf'uhu. Famata sabata al-idrar wajaba raf'uhu ma'a uqubatin qasidil idrar. Jika ada doror, kapanpun itu wajib dihilangkan. Kapan juga adanya diror, bahaya yang disengaja, wajib untuk dihilangkan, disertai adanya hukuman karena madarat yang diberikan dengan sengaja. Jadi kalau orang misalnya gini jamaah sekalian, orang kayak apa ya, sesuatu yang membahayakan tanpa ada rambu kalau itu berbahaya, gitu ya, atau sesuatu yang tajam, gitu. Harusnya kan ya itu harus diingatkan, harus diberi tanda ya bagi yang akan lewat situ. Kayak jamaah sekalian, pernah kan satu ketika ada seorang ya anak remaja lah, entah perempuan atau laki-laki, perempuan kalau nggak salah ya, itu waktu hujan-hujan jamaah sekalian, dia jalan di trotoar Pak, dia jalan di trotoar, ternyata banjir gitu ya, banjir. Nah ternyata di trotoar itu ada yang nggak ketutup gitu jamaah sekalian, si tutupnya itu nggak ada. Jadi si pejalan kaki itu masuk, terperosok ya kakinya itu ke lubang itu, akhirnya mengakibatkan dia jadi cedera. Nah contohnya itu jamaah sekalian, harusnya kan itu diberi tanda kalau itu bisa membahayakan ketika tertutupi oleh genangan air. Kemudian yang terakhir, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nas bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Seandainya setiap manusia itu dipenuhi tuntutannya, niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Namun penuntut wajib datangkan bukti dan yang mengingkari dituntut untuk bersumpah. Nah, jadi jamaah sekalian, Imam Nawawi ini Pak, dalam Arba'in Nawawi ini bukan hanya sekedar persoalan-persoalan usuluddin, tapi juga persoalan-persoalan muamalah. Salah satu di antara poin penting ya dalam persoalan muamalah di peradilan adalah dakwah atau bukti. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau dakwaan ya dalam bahasa kita kan ada dakwaan. Itu dalam bahasa Arab ya. Asalnya dari kata dakwah. Artinya barang bukti. Nah, ya barang bukti. Nah, makanya jamaah sekalian, hati-hati nih ya. Hati-hati, Islam itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita tertib administrasi. Ya Pak, tertib administrasi. Rapi ini. Surat-surat itu kalau melakukan transaksi rapi ini jemaah. Beberapa waktu yang lalu Pak, di Gazebo itu ya. Gazebo itu yang tempat lari itu Pak ya. Itu orang pada mengklaim kalau itu tanah miliknya. Tapi yang heran, banyak yang mengklaimnya. Kan nggak mungkin milik semuanya di jamaah sekalian. Jadi jamaah sekalian, itu ada satu tanah, tapi suratnya banyak. Nah, jamaah sekalian. Nah, dalam hukum dunia, Pak, ya dalam hukum dunia itu yang jadi patokan adalah barang bukti. Kita ambil contoh wakaf jamaah sekalian. Ini orang tuanya mewakafkan nih, ya, mewakafkan. Nih, tanah saya, bangunkan masjid, silahkan. Tapi jamaah sekalian, tanah itu masih di lingkungan keluarga Pak. Bertahun-tahun orang menggunakan masjid itu, gak ada masalah. Tapi ketika orang tuanya wafat, ya Pak ya, anak-anaknya nih satu, keturunannya, ini masjid ini, itu hak guna pakai atau sudah diwakafkan? Oh ternyata tiap tahun kita bayar PBB nih.
PBB. Dan dalam surat itu masuk nih, masjid itu masuk ke tanah. Oh berarti orang tua kita dulu belum mewakafkan ini. Jadi kalau belum mewakafkan, boleh dong kita ambil lagi. Apalagi kalau jauh dari agama zaman sekarang. Oh sudah sikat itu Pak. Oh itu banyak, bukan satu atau dua kasus kayak gitu. Ya? Masjid, sekolah, pondok pesantren habis zaman sekarang. Nah, gitu ya. Nah makanya ketika kita berwakaf hari ini jamaah sekalian, selesaikan ya sampai keluar ikrar wakafnya, sertifikat wakafnya dari BPN ya. Ikrar wakaf dari KUA, sertifikat wakaf dari BPN. Baru itu sampai kapanpun tanah itu nggak akan bisa dijual. Gitu. Demikian ya yang bisa disampaikan di sore ini sampai hadis nomor 33. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi ya ke hadis berikutnya. Berarti tinggal tersisa berapa? 9 ya? 9 hadis lagi ya insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.